Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Kartika, CGP Angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. Saya dinas di SDN 16 Tarok Dipo, Kota Bukit Tinggi. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi konseptual modul 2.2. Perkenalkan Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Budi Darmawan SPD MP, lalu Ibu pengajar praktik Ibu Yusnita Nora SPD, dan saya sendiri Ayu Kartika SPD, calon guru penggerak. Adapun tugas kali ini yaitu membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional yang akan Anda implementasikan. Yang kedua, pilihlah 1 RPP yang sudah ada. Yang ketiga, pilihlah 2 KSE untuk diimplementasikan dalam pembelajaran tersebut. KSE yang saya pilih di sini yang pertama kesadaran diri. Alasannya, kesadaran diri membantu siswa menyadari diri sendiri, memungkinkan siswa menetapkan tujuan yang realistis dan termotivasi untuk mencapainya. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri membantu siswa mengelola emosi dan perilaku penting untuk konsentrasi dan prestasi akademik, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Siswa yang memiliki keterampilan manajemen diri lebih tahan terhadap stres dan tantangan. Yang sangat penting sekali itu adalah keberhasilan jangka panjang. Yang ketiga, kesadaran sosial dapat mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman yang penting dalam masyarakat multikultural. Siswa yang sadar secara sosial lebih mampu bekerja sama dalam tim, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan profesional dan pribadinya. Selanjutnya, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi melibatkan kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif, yang penting dalam segala aspek kehidupan. Siswa belajar bagaimana menyelesaikan konflik secara konstruktif, menjaga hubungan tetap positif. Yang kelima, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab membantu siswa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dan memilih yang terbaik untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Selain itu, siswa yang mampu membuat keputusan dengan bertanggung jawab lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan dalam dunia nyata. Pada kesempatan kali ini, modul ajar yang saya buat yaitu dengan mata pelajaran matematika dengan identifikasi bangun datar, segitiga, segi 4, dan segi banyak pada prisma dengan jaring-jaringnya. Pada tahun pelajaran 2024-2025, metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, ceramah, diskusi, inquiry, dan pemberian tugas. Metodenya discovery learning. Profil pelajar Pancasila yang dapat diterapkan di sini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil, bernalar kritis, lalu bergotong royong. Sementara sarana dan prasarananya yaitu alat pembelajaran seperti media pembelajaran dan alat peraga, bangun ruang prisma segi 4, segi 3, LKPD, dan alat tulis. Sumbernya yaitu buku pembelajaran ESPS Matematika untuk kelas 2 SD, penerbit Erlangga. Kompetensi intinya, capaian kompetensi tersebut seperti biasa, pada akhir fase A, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar, segitiga, segi 4, segi banyak, lingkaran, dan bangun ruang, balok, kubus, kerucut, dan bola. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu kegiatan pembelajaran di awal dengan ucapan salam dari guru. Di sini kita bisa implementasikan KSE yaitu kesadaran diri. Lalu berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing masih ke dalam KSE kesadaran diri. Juga memeriksa kehadiran peserta didik termasuk ke dalam KSE kesadaran diri. Guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Sementara itu untuk ice breaking seperti tepuk semangat dan diberi kata-kata motivasi agar bersemangat sebelum memulai pembelajaran diri. Ini kita bisa implementasikan dengan KSE manajemen diri. Selanjutnya, melakukan persepsi dengan cara bertanya tentang macam-macam bangun ruang prisma yang telah dipelajari.
Nah, di sini kita bisa mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran sebelumnya. Untuk kegiatan inti, peserta didik diminta untuk mengamati dan ikut serta dalam mendemonstrasikan media pembelajaran konkret tentang bangun ruang prisma segi 4. Selanjutnya, peserta didik menyimak penguatan guru dan bertanya terkait materi yang diperagakan. Guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Peserta didik dibagi menjadi 7 kelompok dan duduk sesuai pembagian kelompok yang beranggotakan 4 orang dengan gaya belajar yang heterogen. Nah, di sini KSE yang diimplementasikan adalah kesadaran sosial. Lalu, setiap kelompok mendapatkan salah satu jenis prisma yang disediakan guru dengan topik pembahasan yang sama berupa permasalahan konseptual yang berkaitan dengan unsur-unsur gabungan bangun datar yang membentuk prisma segitiga dan jaring-jaring bangun ruangnya. Di sini ada diferensiasi konten serta implementasi KSE-nya adalah kesadaran sosial. Selanjutnya, peserta didik mendengarkan arahan guru tentang hal apa saja yang akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Lalu peserta didik melakukan ice breaking, tepuk fokus, dan tepuk konsentrasi. Di sini KSE yang diimplementasikan adalah manajemen diri. Guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Nah, di sini peserta didik bersama kelompoknya mendiskusikan dan memecahkan masalah yang diperoleh. Di sini bisa kita implementasikan KSE-nya yaitu keterampilan berelasi. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuannya tentang bangun ruang. Di sini juga bisa kita implementasikan KSE keterampilan berelasi. Kegiatan selanjutnya, setelah berdiskusi dan menemukan penyelesaian masalah, peserta didik diarahkan untuk mengambil kesimpulan tentang jenis prisma dan bentuk jaring-jaringnya, serta menyebutkan bangun datar apa saja yang berbentuk prisma tersebut. Di sini juga bisa kita implementasikan KSE keterampilan berelasi. Selanjutnya, salah seorang peserta didik diberi kesempatan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang masalah yang didapatkan dan kelompok lain diberi kesempatan untuk mengomentari, bertanya, atau menambahkan jawaban. Di sini juga keterampilan berelasi sangat bisa diimplementasikan. Selanjutnya, apa saja jenis prisma yang kamu kerjakan? Ada berapa saja bangun datar? Ada berapa bangun datar segitiga? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, guru mengajukan serta peserta didik dapat membandingkan dua konsep yang berbeda. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, di sini guru juga telah memberikan evaluasi berupa tes tertulis dan peserta didik mengerjakan LKPD untuk penilaian individu di akhir kegiatan penerangan pembelajaran. Nah, di sini adalah mengimplementasikan KSE dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah lampiran 1 yaitu bahan ajar yang telah saya buat, yaitu prisma segitiga beserta jaring-jaringnya, ciri-ciri prisma segitiga dengan gambar-gambarnya yang dapat membantu proses belajar mengajar. Dan pada bagian ini adalah contoh LKPD kelompok yang telah disiapkan nanti untuk siswa seperti yang terlihat pada slide ini, prisma segitiga dan jaring-jaringnya. Di sini ada 4 pertanyaan, siswa akan bekerja berkelompok. Selain tugas berkelompok, saya juga memberikan tugas individu, seperti halnya pada slide ini ada LKPD bangun ruang, apa nama bangun ruang prisma berikut, apa nama bangun ruang ini, ada berapa jumlah bangun datar segitiga pada jaring-jaring prisma segitiga, dan selanjutnya ada berapa jumlah bangun datar persegi panjang pada jaring-jaring prisma segi 4. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.